Selamat datang di materi yang baru kali ini. Jadi nanti di materi aplikasi web yang ini kita bakal bahas bagaimana membangun aplikasi web yang modelnya nggak seperti kemarin, nggak seperti aplikasi web yang templating yang kemarin kita pakai TimeLift. Kali ini kita bakal pakai model REST yang nantinya tentu aja bakal lebih efisien dalam pengembangan aplikasi ke depannya. Jadi strukturnya kalau kita mau gambarkan, saya ganti warna dulu ya. Oke, kalau bisa kita gambarkan sebetulnya aplikasi yang terdahulu ini ada dua model ya pengembangan aplikasinya. Oh, pensilnya nggak terlalu kelihatan. Semua kelihatan ya? Kurang kelihatan. Kita coba tebelin. Oke, jadi untuk pengembangan aplikasi kedepannya kita bisa pakai cara yang kemarin, yang model aplikasi web seperti biasanya, ada templating di sana dengan Java gitu ya. Terus yang kedua dengan REST, yang ini bakal lebih fleksibel untuk pengembangan aplikasi kedepannya. Oh iya, sebagai awal di atas ada QR code itu buat nyawer, barangkali dari teman-teman yang nonton terus mau nyawer bisa lewat scan QR code di atas, terus nanti keluar linknya saya lewat sana gitu. Terus ada juga kalau misalkan QR code-nya susah dibaca atau dikenali, coba aja link yang ada di sebelah ini, saweya.co/tamami. Saya lewat sana bisa, barangkali mau ini ya, ngasih dukungan. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi aplikasi web yang pertama yang biasanya ya, ini nanti ada templating modelnya. Jadi nanti dari backend, di sana ada backend, nanti komunikasinya templating. Jadi di sini ada TimeLift yang kemarin kita pakai. Jadi nanti ini bakal terikat nih antara aplikasi di backend dan front end. Ini di front endnya pakai ini. Front end dia pakai TimeLift, di backendnya ini pakai Java. Nah, pengembangan kali ini saya coba pakai nanti Kotlin aja. Sebenarnya sama aja Java atau Kotlin atau backend apapun, selama dia bisa coding ngeluarin nomor port terus keluarin service REST dengan format JSON ya nggak masalah. .NET pun sebetulnya bisa ya. Jadi di backend pengembangan aplikasinya itu boleh menggunakan apapun, bahasa apapun boleh. Cuma nanti di sini saya bakal pakai Kotlin. Produksinya nanti produksi dari sini ke front end itu dalam bentuk REST yang biasa dipakai itu JSON atau XML ya. Nanti kita pakai JSON-nya aja. Jadi modelnya JSON, REST JSON. Jadi produksinya cuma data aja. Dari backend ke front end itu cuma ngirimin data sesuai kebutuhan di front end. Front end butuh nampilkan daftar data, ya dari backend bakal ngirimin daftar data. Saat dari front end butuh untuk simpan data, nanti dari front end bakal ngirimin datanya dari front ke backend dalam bentuk data juga, dalam bentuk JSON juga, yang nanti diproses simpannya di backend. Jadi front end ini cuma nampilkan kebutuhan pengguna sesimpel mungkin, secantik mungkin, sesederhana mungkin, terus nanti datanya bakal dikirim ke backend untuk diproses di backend. Nah, di front endnya sendiri, front end ini nanti saya bakal coba pakai Angular. Yang ngetesnya sebetulnya nanti bisa pakai Postman ya.
untuk ngetes atau untuk nyoba koneksi sebetulnya servisnya udah jalan atau belum, tampilan outputnya kayak gimana itu nanti bisa kita tes sebelum langsung coding di Angular. Oke, jadi model aplikasi yang bakal kita bangun ke depannya seperti ini. Oke, setelah itu persiapannya apa aja? Jadi persiapan kayak kemarin ya, kita bakal pakai framework Spring di sana, Spring Boot, jadi biar gampang. Di bagian backendnya nanti kita pakai Spring, terus dia bakal jalin service-nya. Nanti di Angular-nya sendiri dia bakal punya web sendiri, ada webnya sendiri. Jadi service-nya jalan, web HTTP-nya jalan juga. Oke, jadi itu konsep pengenalan. Nah, dari sini front end-nya itu bukan hanya bisa diakses oleh Angular yang berbasis web, tapi kita juga bisa kembangin karena datanya udah full ya dari backend. Apapun udah, operasi datanya udah lengkap untuk tambah data, hapus data, edit data gitu, dan nampilkan data. Pokoknya data dari backend, kebutuhan backend udah lengkap semua masuk ke web. Pada saat kita mau mengembangkan aplikasi mobile, di Android atau di iOS, itu kita nggak perlu lagi bangun struktur program yang dari belakang gitu. Cukup dari database sudah di ini semua nih, diakomodir semua di backend sama service REST-nya. Nanti tinggal pengembangannya di Android atau di iOS, tinggal akses datanya aja. Misalkan kita mau nampilin data daftar penduduk gitu, atau daftar wajib pajak. Nah, nanti dari Android atau iOS ini tinggal akses datanya aja di REST service-nya. Jadi REST service-nya udah jalan, udah running, udah bisa dipakai di aplikasi webnya. Kita cukup ngembangin aplikasi yang berbasis mobile, Android atau iOS. Jadi modelnya lebih fleksibel ya. Kalau kita dilihat di struktur sebelumnya, ini bakal rumit lagi nih pada saat kita udah buat aplikasi web, terus backend sama front end-nya ini terlalu terikat. Ya udah, mau nggak mau pada saat kita mau buat mobile, ini harus dibuka lagi nih. Kita buat service lagi di REST-nya atau mau pakai apa gitu ya, protokol apa buat ngirimin data ke mobile-nya. Ini bakal dibangun ulang nih. Nggak dibangun ulang, maksudnya nambahin modul untuk bisa diakses di mobile. Tapi dengan struktur yang seperti ini, struktur yang kayak gini nih lebih fleksibel. Kita mau bangun aplikasinya, bahkan pada saatnya nanti ada integrasi data yang diamanatkan di SPBE, ini nanti integrasi host to host gitu, ini udah tinggal akses aja, kita kasih akses aja ke sana gitu ya. Jadi pengembangannya lebih fleksibel. Pada saat kita bangun backendnya, kita bakal pikirin pada saat kebutuhan datanya misalkan bertambah, saya nggak mau nih modif tabelnya kayak gitu aja, kita rubah. Ya udah, tinggal main aja di front end-nya ya, di front end aja tinggal diubah. Tapi kalau kebutuhan data, misalkan ada data yang seharusnya muncul di bagian pengguna, ya udah tinggal diedit aja backendnya diedit, terus nanti UI-nya atau front end-nya tinggal diadaptasikan. Nah, kondisi kayak gini memang kalau satu orang yang bangun berat ya, dia harus mikirin backend-nya gimana responnya nanti pada saat kebutuhan datanya apa aja. Itu harus dipikirin dari awal, dari backend-nya dipikirin, terus nanti tampilannya kayak gimana harus dipikirin di front end. Ya nggak masalah. Kalau saya sebagai fungsional perantau komputer, ini jadi satu nilai tambah. Maksudnya kita bisa mikirin dua sistem, terus apalagi nanti kalau terintegrasi kan lebih mudah, lebih gampang, tinggal kasih aja akses. Nah, sebetulnya lebih jauh dari ini nanti kita bakal lari ke model pengembangan aplikasi open out. Jadi gimana caranya biar modul login itu cukup satu aja, berdiri satu modul login yang dia bakal ngasihkan akses ke beberapa aplikasi service. Jadi kayak gitu modelnya. Nanti kita bahas lebih jauh lah. Kita bahas dulu yang sederhana banget. Aplikasi web yang sederhana yang manfaatkan protokol REST ini untuk pengembangan aplikasi web.
atau di beberapa aplikasi bisa kita bangun, misalkan ya kayak kemarin pakai model Ionic gitu. Jadi biar dia bisa diakses di web juga, di Android juga, yang nggak apa-apa, kita kan bisa pakai service-nya, kita terusin ke klien, ke front end, terus nanti Ionic yang bakal consume datanya. Jadi dari backend ini cuma mikirin produce data aja, gimana caranya produce data, gimana caranya ambil data dari si front end. Oke, jadi itu gambarannya. Terus nanti kita lanjut lagi ke bagian implementasinya kayak gimana nih. Oke, kita ke implementasi ya. Oke, untuk implementasi kita bakal pakai Spring.io. Ini yang biasa saya pakai ya untuk pengembangan aplikasi, terutama yang modelnya kayak tadi REST service. Jadi nanti ini mirip kayak kemarin ya, kayak pembangunan aplikasi web biasa kayak kemarin, cuma nanti bahasanya kita ubah ke Kotlin. Untuk yang mau lihat dasar-dasar pemrograman Kotlin, sebetulnya nanti bisa buka bukunya, nanti di link deskripsi ada link buat arahin ke bukunya di sana, atau banyak baca dari dokumentasi standar yang Kotlin buat, itu juga nanti bisa dipakai, bisa dibaca juga. Terus kita nanti bakal buat misalkan di sini aplikasi. Oke, kita bahas dulu struktur database-nya ya. Jadi database-nya yang kita bakal pakai modelnya kayak gini. Ini database sederhana, aplikasi sederhana, kita bangun database sederhana juga. Jadi nanti aplikasinya bakal ada di database app, pakai database MariaDB pengembangannya. Terus nanti ada database app, di dalamnya ada tabel namanya data app. Terus nanti isi tabel data app strukturnya kayak gimana sih? Strukturnya ada NIM, ini yang jadi primary key, nomor induk mahasiswanya, terus nama, jurusan, alamat. Oke, ada 4 field itu yang kita pakai. Yang jadikan primary key adalah si NIM. Oke, standar biasa ya, tabel biasa. Oke, dari situ kita bakal buat ceritanya aplikasi tentang mahasiswa nih, perekaman data mahasiswa. Nah, di grupnya ini, di bagian grup kita kasih nama kayak biasa ya, kayak kemarin. Grup ini biasanya nama instansi atau nama kantor atau nama tim pengembangnya gitu. Terus artefak ini nama aplikasinya, aplikasi mahasiswa. Oke, terserah yang lainnya mau dirubah boleh. Oke, terus kita lihat packagingnya, pakai jar aja, Java-nya versi 8. Jadi Kotlin ini masih manfaatin JVM ya. Jadi Kotlin-nya perlu kita install si JDK-nya. Terus nanti dari Maven yang bakal compile sih. Dari Maven yang bakal compile ini pakai Java atau pakai Kotlin. Karena ini pakai Spring Boot ya, kerangkanya udah jadi, tinggal terima beres. Cuma bahasa yang dipakai adalah bahasa Kotlin. Terus nanti dependensinya apa aja? Dependensinya kemarin kita pakai data JPA untuk connect ke database-nya. Terus kita nggak perlu lombok di sini karena dulu Java kita butuh setter and getter, jadi kita butuh lombok untuk nge-generate itu. Tapi di Kotlin nggak perlu. Nanti di Kotlin lebih sederhana lagi. Udah ada fiturnya di dalam bahasa pemrograman. Terus kita butuh web, Spring Web untuk munculin dia sebagai REST service, RESTful. Di sini ada RESTful. Jadi database-nya udah, webnya udah, kita nggak perlu time lift karena nanti yang kita produksi REST-nya. Terus nanti gimana caranya akses data ke REST-nya, nanti tinggal kita coba pakai Postman dulu ya, baru nanti kita masukin ke Angular.
Oke, dari sini Spring Web kita dapat RESTful. Terus setelah itu ada JDBC ya, JDBC driver untuk MariaDB. Nah di sini nggak ada, ya udah kita cuma butuh dua pustaka itu berarti. Oke, setelah itu kita generate aja, kita masukin ke folder tempat kita bekerja. Oke, saya taruh di sana ya. Oke, kayak biasa nanti dari sini kita perlu ekstrak si zipnya. Jadi kita punya file zip di sana. Ini kita ekstrak biar dia jadi satu folder project. Nah kayak gini ya, baru kita buka di bagian IntelliJ IDEA-nya. Oke, kita pakai new project aja. Ini ada yang nggak pakai nggak ya? Ya, aplikasi surat ini kita tutup aja dulu deh. Kita new existing project. Terus kita buka foldernya tadi. Oke, projectnya kita buka. Ini kita sebetulnya Maven gitu ya. Kita pakai aja Mavennya, struktur Mavennya. Terus ini import project automatic. Terus keep projectnya di sana. Ini kita ganti jadi versi 8 aja. Oke, setelah itu ini next aja terus ya, sampai nanti kebentuk projectnya terbuka di ini. Ini pakai, kalau saya pakai ini aja deh, aplikasi surat yang kemarin. Oke, di awal mungkin butuh waktu proses untuk import si IDE ini, si IntelliJ IDE ini import semua pustakanya. Kalau udah ada biasanya lebih cepat. Oke, kita punya satu struktur project aplikasi backend ya. Backend ini baru backendnya, kita baru mikirin backendnya si aplikasi mahasiswa. Oke, kita buka dulu di file form-nya. Di file form ini nanti ada yang perlu kita tambahin kayak tadi ya. Kita kan butuh MariaDB ya. Jadi bisa MariaDB-nya kita cari aja deh di sini di Maven repository, karena kita pakainya Maven. MariaDB JDBC-nya. Oke, kita dapat ini MariaDB Java Client. Kita pilih aja versi yang terbarunya. Ini kita copy semuanya. Kita masukin ke dependencies kayak gitu. Nanti dia bakal ngimport pustaka MariaDB untuk JDBC drivernya ya. Si MariaDB dia download otomatis. Setelah itu kita perlu konfigurasi bagian application properties-nya. Nah, si Spring ini sebenarnya biasanya dia bisa pakai struktur application.properties atau pakai struktur YAML. Jadi filenya bebas ya, bisa dua pilihan itu. Saya lebih enak baca di YAML-nya karena nanti strukturnya bakal kelihatan bedanya sama kayak yang kemarin. Oke, di YAML ini kita butuh konfigurasi koneksi ke database. Koneksi database-nya kayak gimana? Cari aja di internet, banyak. Spring MariaDB in Spring Application Properties. Cari aja banyak ya, tinggal copy paste terus jadi deh. Oke, nanti tinggal disesuaikan aja isinya. Ini dia.
Nah, ini struktur dari application properties itu bentuknya kayak gini nih. Spring titik sesuatu, nggak usah ya, driver classnya sampai ini aja. Oke, strukturnya kan kayak gini ya di application properties. Tapi kalau di YAML, struktur YAML itu nanti strukturnya kayak gini. Data search URL. Nah, ini tinggal di konfigurasi URL-nya, database-nya kita sesuaikan dengan database yang kita pakai ya, app. Nah, untuk username-nya di sini tinggal dikasih username, root, password kosongin, sama driver class name, org mariadb cdbc driver. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Ini bertingkat dan pakainya spasi ya, mungkin sama kayak Python kali. Nah, jadi ini di bertingkat kayak gini, tapi ininya pakai spasi, indentasinya pakai spasi, terus nanti Spring, di dalam Spring nanti ada data search dalamnya ada konfigurasi untuk URL-nya, username, password, sama driver class name. Jadi modelnya kayak gini ya. Kalau kemarin di mana application.properties itu nanti kita harus sebutin semuanya tuh, Spring titik data search titik URL, terus atribut ke dalamnya disebutin semua. Tapi kalau di YAML strukturnya kayak gini, lebih ringkas dan enak dibaca. Oke, di bagian form dan application XML kita udah selesai, udah oke, nggak ada masalah. Sekarang kita mulai coding. Jadi konfigurasi projectnya udah selesai, terus aplikasi koneksi ke database udah oke. Sekarang kita bakal coba coding. Oh iya, barangkali butuh konfigurasi. Kalau misalkan MariaDB-nya pakai SAM, terus butuh konfigurasi portnya, kayak biasa kita bakal setting server portnya jadi apapun itu selain port yang dipakai untuk PHP MyAdmin ya, si SAM ya. Oke, jadi kayak gini.